Ya, kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ibtalih amma ba'd. Teman-teman semua yang amat sangat saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah ya, setelah 3 hari 3 malam kita tidak bertemu ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, dengan suasana yang penuh dengan keakraban. Mudah-mudahan suasana ini Allah jaga dalam diri kita sehingga Allah terus menerus memberikan banyak kemanfaatan kepada kita semua. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman merasakan kangen sama ngaji. Ya, saya pun sama teman-teman merasakan akan hal itu gitu ya. Selama 3 hari gitu ya, selama 3 hari kangen gitu untuk ngaji seperti ini. Ya, mudah-mudahan ya, keakraban, kehangatan ini Allah pelihara dalam diri kita. Nah, insya Allah untuk ngaji pada sore hari ini kita akan bahas, meneruskan pengajian kita dalam kitab Aqobatut Thoriq ya, dalam kitab Aqobatut Thoriq yang insya Allah sekarang kita sudah sampai pada pembahasan tentang fitnatud dunya. Fitnatud dunya. Sekarang udah beres fitnatud dunya ya. Sekarang kita masuk ke halaman 44. Ya, silahkan dibuka halaman 44 kalau ada yang punya kitab Aqobatut Thoriq. Kalau yang belum punya silahkan ya beli beli, tinggal di print kitabnya tuh, udah dikirim sama Isep, sama Kang Isep, sama saya, tinggal di print ya, di halaman 44 kita buka teman-teman ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya akan memulai dengan dengan mukadimah. Ya, saya akan mulai dengan mukadimah. Jadi teman-teman, setelah kita bangkit secara kesadaran yang dinamakan dengan spiritual awakening, lalu kita memulai menapaki jalan spiritual dengan dengan taubat. Setelah taubat tidak cukup sampai di situ. Kita harus melewatinya dengan dengan tanjakan kedua yang dinamakan dengan tolabul ilmi, ngaji. Dan memang thoriqoh kita adalah thoriqotut ta'lim, yaitu thoriqoh ngaji. Tentu saja teman-teman, setelah kita ngaji, setelah kita berubah ya, atau dinamakan dengan hijrah, jalan untuk menuju Allah itu gak mudah. Ada berbagai macam rintangan, halangan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan dengan al-awaik, gangguan-gangguan dalam perjalanan. Nah, gangguan perjalanan ini terbagi menjadi 4. Ada yang dinamakan dengan makhluk, ada yang dinamakan dengan dunia, ada yang dinamakan dengan syaitan, ada yang dinamakan dengan dan dinamakan dengan nafsu. Keempat halangan inilah yang sering membuat kita kembali jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak digoda oleh dunia, pasti kita digoda oleh makhluk. Kalau nggak digoda oleh makhluk, pasti kita digoda oleh syaitan. Kalau nggak digoda oleh syaitan, pasti kita digoda oleh nafsu. Nah, ketiga elemen ini berasal dari luar diri kita. Ada satu yang berasal dari dalam diri kita yang dinamakan dengan nafsu.
Nah, kita sudah membahas tentang apa? Tentang dunia. Ya, sudah membahas tuh tentang dunia. Cara menaklukkan dunia itu dengan apa? Dengan zuhud. Ya, cara menaklukkan dengan zuhud. Jadi dunia itu bukan untuk ditinggalkan, bukan untuk diabaikan, tapi untuk dikelola. Nah, cara mengelola dunia itu dinamakan dengan maqamuz zuhud. Cara menangani aset dunia adalah dengan zuhud. Nah, setelah kita berjibaku dengan dunia, maka kita masuk fase kedua nih, halangan yang sering membuat kita galau, halangan yang membuat kita frustasi, overthinking dan lain sebagainya. Apa itu? Yang dinamakan dengan apa? Yang dinamakan dengan makhluk. Ya. Makhluk ini bisa menggoda kita dari berbagai macam sudut. Yang pertama, sudut yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga, ada anak, ada istri, atau ada suami di situ. Nah, ada lagi sudut yang terjauh. Ya, dinamakan dengan apa? Fitnatul ijtimai, fitnah yang dihasilkan oleh kelompok sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Nah, ketika kita berhadapan dengan makhluk, akan terjadi interaksi. Ya, interaksi yang diciptakan antara kita dengan makhluk yang lain dinamakan dengan fitnah. Nah, fitnah itu bisa berupa fitnatul mal, bisa berupa fitnatul ahli wal auladi wal zaujati, anak, istri dan lain sebagainya. Ada lagi fitnatul ijtimai. Nah, sekarang kita masuk pada fitnah yang keempat, yang dinamakan dengan fitnatuddin, fitnah di tengah agama kita. Apa saja? Nanti kita akan bahas. Jadi teman-teman, bagi yang belum punya kitabnya, monggo silahkan dibuka. Dan pembahasan ini unik, ya, akan sangat relevan dalam keagamaan kita saat ini. Ya, sehingga teman-teman melek tuh, oh ternyata ini yang dinamakan fitnah dalam agama. Ini sudah dinubuahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah disampaikan sebenarnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang satu kejadian nanti di akhir zaman. Dan ini sudah kita rasakan saat ini teman-teman. Ya. Monggo silahkan dibuka di halaman 44. Bukan 73 golongan bukan. Jadi hadis tentang 73 golongan, saya pernah diskusi dengan guru saya. Itu secara sanad dia dhaif, ya, dhaif. Artinya apa? Jangan dijadikan rujukan. Ketika kita menjadikan hadis itu rujukan, maka kita menganggap perbedaan itu adalah perpecahan. Padahal perbedaan itu adalah rahmat yang Allah beri untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaan itu bukan tentang kehancuran. Perbedaan itu bukan tentang kesalahan. Perbedaan itu bukan ajab. Perbedaan itulah yang memang membuat apa? Membuat umat Rasulullah itu akur nantinya. Saya nanti akan jelaskan. Ya, akan saya jelaskan tentang hadis itu. Nah, silakan dibuka halaman 44. Mas Bowo udah ngeprint belum? Ya, silakan dibuka halaman 44. Fitnatuddin. Sekarang kita masuk fitnah yang keempat, yang dihasilkan antara kita dengan sesama kita. Ya, ada yang dinamakan dengan fitnatuddin, fitnah dalam agama. An Huzaifata bin Yamani. Diriwayatkan dari siapa? Dari Sayyidina Huzaifah bin Yamani. Qala, beliau berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Banyak sahabat-sahabatku yang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan.
Jadi ada banyak sahabat-sahabat bertanya ke Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Ya Rasulullah, ini amalannya apa yang bagus seperti ini? Ya Rasulullah, ini sebaiknya seperti apa? Ya Rasulullah, kalau begini bagaimana, menurut bagus nggak? Jadi kebanyakan mayoritas sahabat bertanya ke Rasulullah ini adalah tentang apa? Tentang kebaikan. Ya, tentang kebaikan. Nah, ada seorang sahabat anti mainstream. Ya, kalau di kita tuh Kang Bowo-nya ini, ya, Kang Bowo. Jadi ada seorang sahabat kalau di grup kita tuh ibaratnya Kang Bowo-nya nih. Nah, siapa namanya? Wa kuntu as'aluhu anisyar. Dan aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan. Namanya Hudzaifah ibnu Yaman. Jadi kalau yang lain bertanya kebaikan, saya bertanya tentang keburukan. Ya kan Kang Bowo-nya banget ini. Kenapa? Mukhafata ayyudrikani. Aku takut keburukan itu menimpa diriku, maka aku bertanya tentang keburukan gitu. Fakultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna kunna fi jahiliyatin wasyarron. Kami pernah berada dalam masa kejahiliahan yang dipenuhi dengan syar, keburukan. Kami pernah mengalami satu fase tragedi dalam kehidupan kami yang dipenuhi dengan keburukan. Faja'alallahu bihadzal khair. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mendatangkan kepada kami kebaikan. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Jadi setelah kami mendapatkan Islam, apakah kami akan mendapati satu fase dalam kehidupan kami di zaman ini tentang keburukan? Qala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am. Ya, nanti kamu akan mendapati keburukan itu. Qultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah. Jadi para sahabat Rasulullah ini ada orang-orang yang kritis. Ya, ada orang-orang yang senantiasa mempertanyakan berbagai macam permasalahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah menjawab aja, ya, menjawab aja, santai aja, ya, santai aja. Karena Rasulullah sudah di atas para sahabat semua, jadi tahu karakteristik ahwal, ya, tentang siapa, tentang para sahabat. Jadi tahu, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Jadi santai aja. Nah, jadi santai saja. Nah, Mas Win bukan Rasulullah, Mas Bowo, ya. Jadi nggak bisa sabar, jadi dimaklum. Ya, emang begitu tipikal para sahabat, ya, macem-macem. Oke. Kata Rasulullah, na'am. Qultu, wa hal ba'da dzalika syarra min khairin. Apakah setelah ini, setelah keburukan ini akan ada kebaikan, wahai Rasulullah? Jadi sahabat Hudzaifah ibni Yamani bertanya lagi, apakah setelah ada keburukan akan ada kebaikan, wahai Rasulullah? Qala, na'am, wa fihi dakhonun. Iya, betul, setelah keburukan akan ada kebaikan, tetapi di dalamnya ada dakhonun. Apa itu dakhonun? Kekotoran, kabut yang menutupi, sehingga kita harus melihat lebih dalam lagi, lalu kita menangkap pesan kebaikan itu. Jadi diperlukan kacamata yang banyak untuk melihat kebaikan itu. Medakhonun, menutupi, ya, seperti halnya siluet yang menutupi tentang gunung di baliknya. Qultu wa ma dakhonuhu. Aku bertanya lagi,
ya, sahabat Hudzaifah ibni Yaman ini kepada Rasulullah, apa dahonnya Rasulullah? Apa dahonu, apa itu kabutnya wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadni. Nanti kamu akan mendapati satu kaum, kelompok yahduna, mereka seolah-olah memberi petunjuk kepada kalian semua, bi ghairi hadni, tanpa menggunakan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkiru, kamu mengenali mereka, akan tetapi kamu akan mengingkarinya. Ya, jadi nanti ada satu kelompok, mereka berbicara hadis, mereka berbicara dalil, mereka berbicara Quran, berbicara sunnah, berbicara Allah, akan tetapi ya mereka tidak ikut kepada madadku, atau tidak ikut kepada, kalau cara tidak mengikuti petunjukku, nggak pakai SOP-nya Rasulullah. Jadi mereka berbicara tentang seperti olah-olah hidayah, tapi tidak menggunakan SOP yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, ini fitnah yang sudah ada saat ini. Nah, ini fitnah ini pakai dua sudut pandang tuh begini. Ada yang terlalu ke kiri, ada yang terlalu ke kanan. Namanya ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ada tafrid, ada ifrat. Sama tafrid, mereka yang ekstrim kanan. Kalau ifrat, ekstrim kiri. Nah, ekstrim kanan tuh seperti apa? Ekstrim kanan itu mereka yang memahami agama dengan apa? Dengan pikirannya sendiri. Akhirnya apa? Kebablasan. Namanya liberal. Ada ekstrem kiri, memahami agama dengan apa? Dengan tekstual, saklek namanya. Akhirnya kata Rasulullah begini ya begini, kata Al-Quran begini ya begini. Jadi tidak mampu tidak mampu hamdul makna ila ghairihi. Akhirnya mereka ingin masyarakat Islam itu kembali pada zaman Rasulullah, menciptakan suasana itu, mereka tuh pengennya. Padahal ya zaman itu terus bergerak, zaman itu terus bergerak dan terus berputar. Dia menginginkan zaman itu berhenti lalu kembali kepada zamannya Rasulullah. Dari segi pakaian, dari segi amal misalnya, dari segi pemahaman, harus kembali kepada Rasulullah semuanya. Nah, ini nanti dibahas dalam apa? Dalam kitab, misalnya dalam kitab apa? Dalam ilmu. Ya, ilmu apa? Qawaidul fikih sama usul fikih ini ketemu. Tentang apa? Bahwa Islam itu harus murunah, fleksibel mengikuti zaman. Ada lagi yang ekstrim kanan. Ya, yang ekstrim kanan. Nah, itu salah satu contohnya. Yang lain udah pakai tank, drone, dia masih sibuk dengan apa? Berkuda dan memanah. Ini Rasulullah. Teknologi saat itu adanya kuda dan memanah. Tapi kan kita harus murunah mengikuti perkembangan zaman. Masa kita berperang pakai kuda, pakai apa? Panahnya mati duluan, teman-teman, di drone mati udah. Ya. Itu yang dinamakan dengan apa? Mengikuti perkembangan zaman gitu. Nggak bisa kita saklek dari Rasulullah begini, nggak bisa. Ya nggak bisa seperti itu. Ya nggak bisa seperti itu. Akhirnya sunah-sunah receh yang diperlihatkan ke umat. Jenggot, celana, ya gitu, sunah-sunah receh. Saya bukan merecehkan sunah Rasul, bukan. Ya, bukan tentang itu. Tapi ada hal-hal besar akhirnya tertutupi oleh apa? Oleh sunah-sunah yang mereka tinggi-tinggikan itu. Contoh, kiai ngajar dari pagi sampai malam, nggak pakai jenggot, ya nggak pakai jenggot. Jangan ngaji sama kiai itu, kenapa? Tidak nyunah
bahasa tidak nyunah. Kenapa kok nggak sunnah? Nggak pakai jenggot. Hanya di luar dari luarannya saja, dinilai dari luarannya saja. Hanya dinilai dari luarannya saja. Ya. Sunnah Rasulullah itu banyak persatuan, keamanan. Itu sunnah Rasulullah. Dengan kehadiran antum, umat aman nggak? Dengan kehadiran antum, umat merasa tentram nggak? Dengan kehadiran antum, umat bersatu nggak? Itu sunnah Rasulullah. Jangan sampai kita mengatakan ini sunnah Rasul, sunnah Rasul. Dengan itu justru memperkeruh suasana. Contoh, saya sering bilang ya ke teman-teman yang NU yang senang demen maulid, jika di satu kampung tersebut nggak ada maulid, maka jangan diadakan maulid. Kalau dengan adanya maulid itu membuat persatuan di kampung tersebut hancur. Kenapa? Maulid itu sunnah. Ya, kalau mau dikatakan sunnah. Tapi persatuan Islam itu adalah wajib. Ente bahlul kalau yang mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Ente bahlul kalau mendahulukan yang sunnah lalu meninggalkan yang wajib. Nah, itu banyak terjadi kayak gitu. Banyak sekarang terjadi seperti itu. Dan kalau saya mau bilang tuh banyak dahunun kayak gitu. Contoh juga begini. Di satu kampung ya, teman-teman semua, ini iklimnya tuh iklim fikih. Ya, iklim syariat. Iklim syariat. Iklim syariat. Lalu kita datang ke kampung tersebut membahasakan apa? Hakikat. Bahwa percuma bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sholat, tapi tidak tahu kemana kita harus menghadapkan kolbu kita saat sholat. Percuma ibu-ibu bapak sholat. Nah, itu orang bahlul juga, teman-teman. Meskipun dia bisa wali, bahlul saya bilang. Kenapa? Nggak ngerti konteks saat itu seperti apa, bagaimana. Hakikat untuk dirinya, persatuan itu untuk umat. Hakikat untuk dirinya dengan Allah, persatuan itu untuk umat. Sekarang banyak di media-media sosial kayak gitu. Ibu-ibu nggak ngerti apa-apa, dicecoki oleh apa? Konsep apa? Konsep Wahidiyah. Konsep Nur Muhammad. Buat apa? Buat apa coba? Kita harus tahu makom. Ya, harus tahu makom. Harus tahu makol, ditempatkan di mana. Itu yang paling penting. Jangan asal tembak aja, bro. Ini kita sedang berbicara hakikat. Semua orang, iya, saya tahu, saya paham. Cuman kullu syai'in maqamun. Segala sesuatu ada tempatnya. Kata ibu ini, opo, ikan gitu. Ya, harus tahu tempatnya. Jadi ketika kita beragama, kita harus paham medan, teman-teman. Ya, paham medan. Oh, ini begini. Ya udah, kita masuk. Ya, bukan kita munafik, bukan, tapi kita tahu bahwa persatuan itu lebih penting. Ya, persatuan itu lebih penting dibandingkan nafsu syahwat lisan gitu. Cuman pengen ditepuk tangan, ini buat apa? Ya, syahwat itu namanya. Ya, kalau di masyarakat yang iklimnya iklim syariat, bicarain syariat, naikin dikit-dikit levelnya, dosisnya tuh. Ya, naikin dikit-dikit dosisnya, jangan langsung dikasih dosis yang gede, overdosis orang. Ya, overdosis. Ini tangan kanan, cuman mirroring, ya. Anak saya juga tahu kalau minum pakai tangan kanan. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Emang harus ngikutin arus. Tapi kita punya prinsip. Gitu ya.
kita harus mengikuti arus, tapi kita harus punya prinsip. Nanti kita bahas ilmu ini di ilmu apa? Filsafat. Nah, di ilmu filsafat tentang mengikuti arus tapi kita punya prinsip. Kenapa? Karena apa? Karena baik lagi, Islam itu adalah muruna, fleksibel gitu. Nah, itu tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu nanti tuh kita bakal melihat itu tadi kata Rasulullah, kaumun yahduna bi ghairi hadni, satu kaum yang memberikan banyak pengetahuan ilmu, memberikan hidayah kepada kalian semua bi ghairi hadni, tanpa menggunakan SOP dariku, sehingga mereka berbicara agama tapi tidak ada sangkut pautnya denganku. Ya, tidak ada silsilah, tidak ada sambungan listrik denganku, ibarat seperti. Jadi Rasul itu gardu, ya kan, gardunya tuh Rasulullah SAW. Nah, listriknya atau lampunya itu kolbu kita, ya, listriknya kolbunya itu adalah lampu kita, lampunya itu adalah kolbu kita. Nah, ini nggak ada sambungannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia berbicara agama sesuai dengan kehendaknya. Akhirnya cocokologi segala macam nanti itu dibahas, ya, bahas-bahas nggak relevan dengan zaman now gitu. Orang lain udah bahas apa gitu, ini masih bahas tentang apa? Air kencing binatang itu semuanya adalah halal. Ya gitu teman-teman, ya, bahas-bahas yang nggak penting, memundurkan umat, namanya memundurkan umat. Orang udah bahas apa gitu, ini masih bahas bendera gitu. Banyak kayak gitu teman. Jadi capek sendiri kita, umat dibikin bingung sendiri, akhirnya bergelut pada sesuatu yang tidak prinsip. Ya, berbicara sesuatu yang tidak prinsip, ngabisin waktu. Qultu, maka aku berkata lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Huzaifah ibni Yaman. Fahal ba'da zalika khairi min syarr, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala na'am. Ya, nanti juga ada kebaikannya setelah keburukan itu menimpa diri kalian. Tentang apa? Du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha fazafuhu fiha. Betul, duat itu para penyeru mereka seolah-olah menyeru kepada kebaikan, kepada Allah, akan tetapi ala abwabi jahannam, sebenarnya mereka mengajak kepada engkau semua untuk masuk kepada pintu-pintu jahanam. Tampilannya bagus, ya, tampilannya indah, luxury, akan tetapi sebenarnya mereka sedang mencemplungkan diri kamu kepada neraka nantinya itu, ya. Jadi neraka itu oke. Ya, banyak sekarang pemahaman yang mengatakan begini, neraka itu bukan tentang letak geografis, tapi tentang kondisi keadaan. Misalnya, oke, saya setuju, ya, saya setuju misalnya, ya, oke. Nah, teman-teman, ketika kita masuk pada kelompok komunitas seperti ini, ya, sebenarnya teman-teman sudah merasakan neraka itu, dikucilkan, dijauhi, merasa superior sendiri, merasa beda sendiri, merasa merasa wali sendiri, merasa sadar sendiri, merasa sunnah sendiri, merasa islamik sendiri. Akhirnya teman-teman terpecah dengan orang lain. Apakah itu bukan neraka? Ya. Ya kan? Dia mah belum sadar, dia belum hijrah, dia belum nyunah. Teman-teman tuh bakal ngebeda-bedain orang. Apakah itu bukan neraka? Neraka, teman-teman.
Akhirnya kita ke istri kita ngecekin, ya. Akhirnya kita ke istri kita ngecekin, kamu tahu apa sih? Kamu tahu apa? Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu tuh masih di syariat levelnya. Kita ngecekin juga ke orang lain. Kamu siapa sih? Kamu tuh belum sunnah, kamu belum nyunnah. Jangan ngomong-ngomong kayak gitu, kamu belum nyunnah. Kamu jangan ngomong-ngomong Islam, kamu belum kafah. Kita terjebak oleh apa? Jebakan-jebakan seperti itu. Bayangin teman-teman. Ya. Bayangin. Ya. Teman-teman bertasawuf itu melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang utuh. Sehingga kita berjalan tapi biasa aja. Biasa aja, nggak gimana-gimana kok. Ya nggak gimana. Tidak merasa apa sendiri, ini sendiri, enggak. Justru ketika kita merasa benar sendiri, sunnah sendiri, kafah sendiri, sadar sendiri, mencintai ahlul bait sendiri, merasa paling dakwah sendiri, teman-teman terjebak oleh apa? Jebakan spiritualitas namanya. Seperti mengajak kepada kebaikan, ya, tu'atun ala abwabi jahannam man ajabahum. Ketika apa? Kita mengijabah, memenuhi seruan duat-duat itu, mengiyakan, merespon gitu. Ilaiha kepada panggilan-panggilannya. Qazafuhu fiha. Dan lalu ya mereka akan menghapaskan fiha di dalam, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita untuk merasakan jahanam itu sendiri. Keterasingan, bukan keterasingan tasawuf, bukan. Merasa sunnah sendiri itu keterasingan loh. Merasa keren sendiri, merasa kafah sendiri itu keterasingan tuh. Keterasingan dalam spiritual. Nyiksa sendiri teman-teman ya. Nyiksa sendiri seperti itu. Ya teman-teman merasa sadar sendiri, nyiksa sendiri. Lain yang terhijab nih, itu nyiksa sendiri teman-teman. Yang lain ahli syariat nih, nyiksa sendiri. Saya bilang ini nyiksa sendiri. Perasaan-perasaan ini nyiksa sendiri. Jahanam namanya itu. Qultu ya Rasulullah sibhum lana. Ya Rasulullah sibhum lana, berikan kami identifikasi tentang siapa itu mereka. Kata Rasulullah SAW, qala hum mil jildatina, mereka kulitnya sama dengan kamu. Ya, kulitnya sama dengan kamu. Ini menunjukkan tentang hubungan sosiologis. Artinya mereka tuh bukan berada jauh di sana, tapi mereka tuh berada di tengah-tengah kalian, sehingga kalian tuh merasa akrab dengan mereka. Wa yatakalamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan lisan kamu semua, seperti kami gitu, seperti kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bunda Hanif. Jadi ini tentang budaya. Kalau tadi sosial, sekarang tentang budaya. Sama Jawane medok. Ya, Jawane mendok. Ya, Sundane jadi Sundanya sama gitu ya. Ngagaleong. Ya kalau ngomong Betawi nyaplaknya sama gitu. Jadi sama. Kalau dalam segi bahasa mereka sama, linguistiknya sama dengan kalian semua. Qultu pama ta'muruni in adrakani zalika, maka apakah apa yang harus kami perbuat apabila kami mendapatkan gejolak seperti itu wahai Rasulullah, ya. Apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah SAW memberikan panduan seperti ini. Nah teman-teman pegang panduan ini ya. Pegang panduan ini. Iya betul tuh ya. Wong biasa ya, beliau tuh bansernya ngaji kehidupan. Itu bansernya ngaji kehidupan tuh. Emang jarang dibahas, cuman kan ini ya itu tadi ya. Kau benar semua. Ini kaulnya Rasulullah. Teman-teman kalau masih nyari kaul-kaul yang lain, sebenarnya teman-teman tuh nggak akrab sama Rasulullah. Merasa kaul yang lain tuh keren, kaul yang lain itu seksi, kaul yang lain itu indah. Penyebabnya satu, teman-teman kurang akrab kepada Rasulullah SAW.
Padahal kalau Rasulullah tuh kalau dibahas, wah luar biasa. Kenapa ya Rasulullah? Yantiku anil hawa, ketika berbicara bukan berdasarkan hawanya, bukan berdasarkan dari keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Rasulullah ketika berbicara berdasarkan wahyu, langsung dari Allah, tidak ada kepentingan apapun, ya murni. Ya, jadi Rasulullah itu ketika berbicara murni itu. Nah kalau kita kan kalau berbicara itu berdasarkan kepentingan, jujur aja. Kalau ke cewek cantik begini kan, sebelah Mahaji Barakahi ada customer cantik beda lagi nih. Kalau yang jelek biasa lagi, dicepet-cepetin kalau yang jelek kan. Nih Pak udah beres. Kalau yang cantik lama-lamain ngobrol kan gitu. Ya kayak gitu ya. Kita ini penuh dengan kepentingan. Gitu ya. Rasul enggak sama siapapun, ya udah ini in huwa illa wahyu yuha gitu. Nah kita tuh punya banyak kepentingan gitu. Nah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talzamu, apa talzamu itu? Pegang teguhlah, jama'atal muslimina, mayoritas umat muslim, wa imamahum, dan pemimpin mereka. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan ini yang harus kita pegang. Ketika apa? Ketika kita mendapati berbagai macam gejolak yang membuat kita bingung, ini mana yang benar, ini mana yang benar, maka kata Rasulullah, talzamu jama'atal muslimin, pegang oleh kalian kelompok mayoritas muslim saat itu. Maka ada salah satu hadis lagi yang harus kita cermati tentang apa? Sawadul azam, ya, kumpulan awan hitam. Yang inilah yang dinamakan dengan mayoritas muslim. Ini yang harus kita pegang, namanya sawadul azam. Ya, namanya sawadul azam. Ini harus kita pegang. Jadi teman-teman, justru ketika kita berislam, kita beda sendiri pemahamannya. Itu sebenarnya salah. Ya bukan keren. Wah, ini pemahaman seperti ini nggak ada yang punya nih kecuali saya, kecuali kelompok saya. Kan kita merasa keren tuh biasanya. Ya sebenarnya salah teman-teman. Kalau mengikuti kaidah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru yang selamat itu mayoritas. Nanti kita akan bahas tentang sejarah lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lahirnya itu buncit dibandingkan Syiah, dibandingkan Jabariyah, dibandingkan dengan Qadariyah, bisa dibandingkan dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Itu lebih dulu lahirnya. Nanti kita akan berbicara juga tentang apa? Tentang kenapa NU lahir itu belakangan dibandingkan Muhammadiyah, dibandingkan dengan ormas yang lain tuh, kok lahirnya tuh NU kok belakangan sih? Ini mirip dengan lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan lahirnya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Kenapa NU mayoritas besar, Ahlus Sunnah mayoritas umat Islam kok lahirnya belakangan dibandingkan mereka? Nanti kita akan bahas tentang Sawadul Azam ini. Nah, kita kan merasa keren kalau mempunyai pandangan yang gharib, yang aneh, berbeda dengan mayoritas umat Islam. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamahum. Kalau seandainya nanti kami mendapati satu fase zaman yang mana kami tidak mendapatkan jamaah, berpencar-bencar semua nih, sehingga kami bingung ya Rasulullah, wala imamun, dan tidak ada pemimpin di antara kami. Qala, maka kata Rasulullah SAW, fa'tazil, maka jauhilah tilkal firaqa kullaha, jauhilah semuanya tanpa kecuali. Nah, jauhilah mereka semuanya, walau anta albo, walaupun kalian harus menggigit
bi asli syajaratin, akar pohon-pohon, hatta yudrikaka, sampai kalian ya menemui al mauta, kematian, wa anta ala zalika, dan kalian harus terus menerus berada dalam kondisi tersebut. Artinya boleh kita menyendiri ya, saat apa? Saat kondisi di mana sudah tidak ada jamaah, sudah tidak ada imam, pemimpin itu berperang segala macam ya, Armageddon lah, boleh kalian menyendiri. Tapi saat dalam kondisi damai, kondisi seperti ini, maka kalian harus ikut kepada mayoritas kelompok Islam, teman-teman semua ya. Itu panduan ngaji di akhir zaman, karena sekarang banyak orang yang mempunyai paham nyeleneh diikutin. Oh, ini keren nih, anti mainstream ya. Oh ini keren nih, ini kayaknya tercerahkan nih, ini mujadid nih ya, padahal ya, gagal total itu pemahamannya seperti itu ya. Kalau didebatkan di meja terbuka ya kalah itu. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, itu kata Al-Qur'an. Wa'tasimu, berpeganglah teguh, bihablillah, dengan tali Allah, jami'an, kalian semua, wala tafarraqu, jangan apa, wala tafarraqu, jangan berpecah belah, ikut kepada mayoritas Islam. Contoh begini ya, contoh begini yang paling simpel teman-teman ya. Saat lebaran nanti banyak ya, oh ini lebaran hari Jumat, ini lebaran hari Sabtu, ini lebaran hari Minggu, lalu pemerintah memutuskan lebaran hari Minggu. Oke, maka kita harus ikut kepada keputusan pemerintah. Jangan anti mainstream ya, jangan anti mainstream. Keren katanya anti mainstream itu, dia lebaran di hari Kamis ya, di hari Kamis. Kenapa? Saya sudah melihat hilal, saya sudah dikasih tahu sama Allah bahwa lebaran itu Kamis, maka bisa dikategorikan orang tersebut ya, kalau masuk pada hadis ini harus ditinggalkan orang-orang kayak gitu, harus ditinggalkan orang-orang kayak gitu. Ikut pada keputusan pemerintah. Kata pemerintah minggu ya minggu, selama itu masih 29 atau 30. Kalau pemerintah 28 ya jangan diikutin ya, kita harus mengikuti ketika apa, 29 ataupun 30, teman-teman ikutin tuh. Jangan mentang-mentang saya udah hakikat, saya mimpi ya tadi tuh ketemu dengan Allah ngasih tahu besok lebaran, akhirnya saya ikut lebaran besok. Saya itu ikut Allah, bukan ikut pemerintah. Nah itu orang kacau kayak gitu teman-teman ya, orang kacau jangan diikutin kayak gitu-gitu. Pemerintah bisa salah, Allah tuh nggak mungkin salah ya. Saya itu sudah dikasih tahu mimpi ya malam bahwa besok adalah lebaran, jadi saya sekarang itu sholat. Udah gitu ngajak-ngajak orang, teman-teman, udah gitu ngajak-ngajak orang. Kenapa? Nah itu tidak ngaji fikih gitu, akibatnya kayak gitu. Dibenturin antara Allah dengan pemerintah, korelasinya apa? Ya kayak gitu-gitu tuh. Oh ini di Arab sekarang udah lebaran, maka kita harus ngikutin Arab. Ya beda tuh waktunya juga, sayangku, ya beda ya, antara Arab dengan Indonesia tuh waktunya aja beda. Kalau sama sih iya, ini beda. Di kita maghrib ya, di situ masih siang, di Arab itu beda waktunya juga. Ya jadi yang paling penting di akhir zaman sekarang, ikutilah ijtima, mayoritas yang sudah disuguhkan oleh para ulama kita, itu yang kita ambil. Jangan ikut yang aneh-aneh, yang gorib-gorib itu. Emang terdengarnya seksi teman-teman, emang terdengarnya anti mainstream, tapi percayalah ya, ikutilah petunjuk dari Rasulullah SAW. Itu yang harus kita ikuti, karena lebih aman, lebih safety ya, lebih meyakinkan gitu. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya. Untuk besok ya kita ngaji nanti di Bilabong ya, di Bilabong nanti soal di share untuk alamatnya nanti, insya Allah hari Jumat
ya kita berangkat ke Bromo yang ikut ya, kita berangkat ke Bromo ya. Setelah kemarin kita ngaji di Meruya di rumahnya Teh Pera ya, besok kita ngaji di rumahnya Kang Diras ya, besok ngaji di rumahnya Kang Diras. Teman-teman kalau mau ikut monggo silahkan ya, monggo silahkan. Teh Irei sama Teh Kang Diras udah masak ikan ya teman-teman. Kalau ada yang mau ikut monggo silahkan. Besok kita bahas tentang Al-Hikam, tentang jebakan spiritual ya, jebakan spiritual ya. Jadi kalau teman-teman mau ditonjok langsung silahkan datang ke mana, ke rumahnya Kang Diras. Biasa jam 8 ya, biasa jam 8. Live nggak Kang? Live. Doain Lampung bisa mengundang. Ya live. Ya teman-teman kalau ada yang mau masuk grup, monggo siap. Ya monggo siap. Jadi monggo silakan WA ke nomor saya. Ya. Nomornya saya nggak bawa ini lagi jauh. Ya 0838 733 44369 0838 733 44369. Atau kalau ribet ya inbox ke saya, nanti saya kasih nomornya. Nanti saya masukin grup, malam kita langsung ngaji ya. Itu saja mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kita malam ngaji tentang apa? Tentang cara menyambungkan kita dengan para karuhun. Ya, ngaji dengan para karuhun. Terus di aja enggak saya banyak yang gajebo teman-teman ya banyak yang gajebo. Kadang nanya-nanya yang apa gitu ya, saya nggak mau. Jadi khusus untuk teman-teman yang mau ngaji aja ya, serius ngaji baru saya kasih gitu ya. Thank you. 0838 733 44369. Kalau nggak inbox aja ke saya, inbox nanti saya kasih nomornya. Jangan usah nanti aja minum. Insya Allah nggak ada kalau ke saya, soalnya tahu ya, soalnya tahu. Ya baru lab lagi Mr. Boy, baru lab lagi. Ya nanti kita ketemu lagi malam, ngebahas tentang kemarin tuh, tentang cara menyambungkan ruhaniah kita dengan leluhur kita. Ya, jadi bagi teman-teman yang mempunyai keturunan bagus ataupun nggak bagus ya, nanti kita ngaji itu. Oke. Untuk doa nanti kita rapel sekalian malam ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat semua. Iya, live. Jam berapa ya? Jam 8 lah insyaallah, jam 8 ya, jam 8. Insyaallah jam 8. Malam teman-teman ya, malam kita ngaji jam 8. Jadi teman-teman ya makanya masuk grup aja. Ya, tapi kalau udah masuk grup jangan keluar ya. Ya. Nanti kalau sudah masuk jangan keluar, mau ngapain sih? Ya. Kadang saya juga paham teman-teman tuh di grup mencari sesuatu, saya nggak ngasih gitu. Kenapa? Memang belum waktunya teman-teman. Kalau udah waktunya saya kasih gitu. Ya, saya tuh nggak mau jadi nggak mau jadi Rambo gitu, asal nembak aja gitu, nggak mau mubazir pelurunya, sayang gitu ya. Makanya pelan-pelan aja dikasihnya tuh, satu sendok gitu ya. Agar apa? Teman-teman siap gitu ya, jadi nggak langsung dijebredin semua, teman kasihan kalau begitu ya. Nanti satu sendok aja sesuai dosis kadar namanya, biar nggak overdosis nanti teman-teman. Bener tuh. Nanti yang saya bilang teman-teman kayak apa? Kayak polisi baru keluar dari asrama, petenteng, bawa pistol kemana-mana, pakai seragam kemana-mana. Kayak gitu nanti belaga
oh sorry, gua nggak balik dulu ya. Gua nggak belum pulang gitu. Memang sengaja ingin memperlihatkan nih gua polisi gitu. Nih gua lagi belajar torekot, nih gua lagi belajar tasawuf, ini gua lagi belajar kesadaran gitu. Santai aja teman-teman. Ya mudah-mudahan besok kalau ada waktunya monggo silahkan kita ketemu. Jadi kalau ngaji langsung itu kita ada zikirnya sama sholawatnya. Jadi nanti diupayakan maghrib itu sudah ada di mana di di Bilabong ya, sudah ada di Bilabong. Nanti sholat maghrib berjamaah, ngopi-ngopi dulu. Nah isya sholat nih, setelah itu kita zikir ya, zikir berjamaah ya, zikir berjamaah. Setelah itu baru kita ngaji. Nah teman-teman, zikir berjamaah itu luar biasa ya, luar biasa manfaatnya. Jadi insya Allah setiap seminggu sekali itu kita akan rutinkan untuk zikir berjamaah di rumah siapapun itu ya, nanti ya akan dirutinkan ngaji berjamaah. Teman-teman bawa ini apa, bawa tasbih. Bilabong itu di masjid di mana, di Parung ya, daerah Parung, cuman belum masuk ke Parung ya. Ya teman-teman nih, kalau yang dari daerah Tangerang deket, daerah Jakarta deket, tuh ke Karuna CQ 17 tuh, beliau rumahnya di situ. Nomor WA-nya mana? Inbox aja deh ya teman-teman, inbox ya, inbox kan ke inbox saya, nanti saya balas kok ya. Saya mah cincai orangnya, selagi bisa dibalas balas, kalau enggak berarti lagi sibuk gitu aja teman-teman ya. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya. Insya Allah nanti malam kita ketemu lagi. Zikir sama sholawatnya bisa diijazah nggak Kang? Ya harus sekolah dulu baru dapat ijazah. Ya kalau nggak sekolah dapat ijazah gimana caranya tuh? Ya sekolah dulu baru dapat ijazah, dikasih ijazah tuh. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terima kasih banyak. Nanti malam kita ketemu lagi. Oke? Goodbye. Sama-sama.